Masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dirumorkan kian berada di ujung tanduk. Juru taktik berpaspor Korea Selatan mulai diterpa rumor pemecatan. Puncaknya tak lepas buah dari kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Tak ayal hal tersebut memantik panasnya kursi yang kini diduduki Shin Tae-yong. Jerry Masie selaku pemerhati sepak bola tanah air pun turut angkat suara terkait rumor tersebut. Menurut dia, bisa saja PSSI membuat kejutan dengan mendepak Shin Tae-yong. Klimaks terjadi ketika sang juru taktik terlihat minim taktik saat menangani skuad Garuda di Piala AFF 2024. Dengan diperkuat mayoritas pemain lokal, Shin seakan tak mampu berbuat banyak untuk mendongkrak performa klub. Ujungnya, skuad Garuda tersingkir di fase grup. Saya kira akan ada kejutan, yakni bisa saja terjadi pergantian pelatih timnas. Salah satu faktor kekalahan di Piala AFF lawan Vietnam dan Filipina, kata Jerry Masie, Minggu, 5 Januari 2025. Di tengah kencangnya rumor tentang masa depan Shin Tae-yong, beredar foto Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang sedang bersalaman dengan mantan juru taktik Manchester United, MU, Erik ten Hag. Digadang, Erick Thohir sedang melakukan negosiasi untuk memboyong juru taktik berpaspor Belanda untuk menangani skuad Garuda. Kans terbuka lantaran ten Hag sedang menganggur. Jerry Masie menuturkan, peluang Erick Thohir untuk mendatangkan ten Hag cukup terbuka. Ia juga memiliki kans untuk mendatangkan pelatih top Eropa lainnya. Media Italia sempat membocorkan STY bakal diganti pelatih dari Eropa, kata Jerry Masie. Lebih lanjut, Jerry menerangkan, ada calon pelatih yang berasal 3 negara berpeluang menangani skuad Garuda. Negara-negara tersebut ialah Italia, Inggris serta Belanda. Untuk Italia, Erick sudah dikenal saat dia menjadi salah satu pemilik Inter Milan. Bahkan kalau Inggris, namanya juga sudah dikenal di divisi Championship bersama Anindya Bakri yang memegang klub Oxford United, tuturnya. Kemudian ada banyak pelatih yang bisa direkrut. Kalau dari Belanda ada mantan pemain timnas, Oranje, Giovanni van Bronckhorst yang juga pemain diaspora serta Robin van Persie yang kini melatih Heerenveen. Dijelaskan Jerry Masie, masih ada segudang kandidat apabila memilih Belanda. Semisal sederet mantan pemain top de Oranje sekelas Frank Rijkaard, Ronald de Boer, Ruud van Nistelrooy, Patrick Kluivert, atau Marco van Basten. Tapi ada nama yang berpotensi menggantikan STY, yakni Erik ten Hag. Dia pelatih serba bisa dan sangat cerdas. Ia sangat cocok dengan timnas yang pemainnya sebagian besar dari Belanda, kasnya. Kemudian, jelas Jerry, sudah sepatutnya federasi berhak melakukan penyegaran dengan gonta-ganti pelatih. Pelatih timnas tidak ada yang permanen. Di Eropa dan Amerika Latin, ganti pelatih hal yang wajar, tutup dia. Rumor pergantian pelatih timnas Indonesia kembali memanas. Shin Tae-yong, ST, dikabarkan akan dipecat PSSI dalam waktu dekat. Pelatih Korea Selatan yang membawa timnas Indonesia ke kualifikasi Piala Dunia 2026 itu kabarnya akan digantikan oleh Louis van Gaal, pelatih legendaris asal Belanda. Ada beberapa kabar berseliweran yang semakin menegaskan isu pemecatan ST tampak akan terjadi, mulai dari laporan media Italia hingga bocoran dari orang dalam PSSI. Kabar ini pertama kali muncul melalui laporan media Italia, Tuttosport, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mempertimbangkan untuk membawa pelatih asal Eropa guna memimpin skuad Garuda. Dalam laporan tersebut, Tuttosport menjelaskan adanya wacana pergantian pelatih dan alasan mengapa STY sudah tidak cocok menukangi skuad Garuda. Untuk meningkatkan kualitas tim lebih jauh, kini muncul wacana pergantian pelatih. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, dinilai terlalu fokus pada aspek fisik dan daya tahan,
sehingga dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan tim, tulis Tuttosport pada Senin, 30 Desember 2024. Sebagai gantinya, Thohir mempertimbangkan pelatih baru asal Eropa yang diharapkan dapat membawa pendekatan berbeda dan meningkatkan performa tim. Pelatih baru ini diharapkan sudah memimpin skuad sebelum pertandingan kualifikasi penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Selain itu, muncul kabar lainnya sejalan dengan isu pemecatan yang semakin menegaskan STY akan benar-benar hengkang dari timnas Indonesia. Ucapan perpisahan untuk STY dari Exco PSSI meski belum ada pengumuman resmi dari PSSI terkait masa depan Shin Tae-yong. Salah satu anggota Exco PSSI, Hairul Anwar, memposting pesan yang diduga sebagai tanda perpisahan untuk pelatih asal Korea Selatan tersebut. Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini, semoga tetap menjadi bagian sejarah dari transformasi sepak bola Indonesia, tulis Hairul Anwar di Instagram, seperti diunggah ulang oleh akun Garuda Legend. Bocoran Louis van Gaal gantikan STY. Rumor pemecatan semakin diperkuat oleh laporan bahwa PSSI berencana melakukan kunjungan ke Belanda pada Februari mendatang. Menurut pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede atau akrab disapa Bung Harpa, kunjungan tersebut diduga berkaitan dengan pertemuan dengan Louis van Gaal. Februari rencananya ya, bisa aja batal, tapi ada rekamannya. Delegasi PSSI itu rencananya akan terbang ke Belanda, kata Bung Harpa pada Minggu, 5 Januari 2025. Namun, Bung Harpa menegaskan belum ada kejelasan mengenai alasan PSSI untuk bertemu dengan legenda sepak bola Belanda tersebut. Apakah STY benar-benar akan digantikan? Dan apakah Louis van Gaal akan menjadi bagian dari revolusi sepak bola Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab. Timnas Vietnam keluar sebagai juara ASEAN Cup 2024. Akan tetapi, mereka harus menerima kenyataan dan menelan pil pahit karena striker andalannya, Nguyen Xuan San, mengalami cedera parah. Pertandingan antara Thailand versus Vietnam pada leg kedua final ASEAN Cup 2024 yang bergulir di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Minggu, 5 Januari 2025, berlangsung seru. The Golden Star Warriors sukses meraih kemenangan 3-2 atas Thailand pada leg kedua ini. Dengan begitu, Vietnam meraih kemenangan agregat 5-3 atas Thailand. Dengan kemenangan ini, Vietnam memang dipastikan keluar sebagai juara ajang 2 tahunan tersebut. Namun, keberhasilan tim asuhan Kim Sang-sik meraih gelar juara ini diwarnai kecelakaan tak menyenangkan. Striker naturalisasi Vietnam, Nguyen Xuan San, mengalami cedera parah. Pemain yang sebelumnya dikenal sebagai Rafaelson itu harus ditarik keluar pada menit ke-33 karena mengalami cedera serius. Pemain naturalisasi asal Brasil ini mengalami cedera saat melakukan serangan ke pertahanan Thailand. Namun, saat memasuki pertahanan Thailand, dia seperti salah tumpuan sehingga mengalami cedera serius. Saat terjatuh, dia bahkan berteriak kesakitan memanggil tim medis. Setelah dilakukan perawatan, pemain berusia 27 tahun tersebut akhirnya ditandu keluar lapangan. Media Vietnam, Soha, melaporkan bahwa Xuan San mengalami patah kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Xuan San langsung harus naik ambulans untuk dirawat di rumah sakit, ditulis Soha Minggu, 5 Januari 2025. Menurut informasi terbaru, dia patah kaki setelah mencoba mengoper bola. Selanjutnya, ini adalah kejadian tak terduga yang tidak dapat dibayangkan oleh penggemar manapun sebelum pertandingan karena Xuan San adalah pemain dengan kekuatan fisik terbaik di tim Vietnam. Setelah Xuan San keluar dari lapangan, Vietnam memang sempat mengalami kesulitan menghadapi serangan Thailand. Namun, tim asuhan Kim Sang-sik tak menyerah dan mereka berjuang setelah Thailand kehilangan satu pemain. Dengan begitu, Vietnam yang tampil meyakinkan hingga pertandingan berakhir sukses keluar sebagai juara ASEAN Cup 2024.
Akan tetapi, tak bisa dipungkiri bahwa kemenangan tersebut harus dibayar mahal oleh Vietnam. Pasalnya, striker andalannya harus mengalami cedera serius. Sekadar informasi, kemenangan Vietnam atas Thailand dalam laga ini membuat mereka sukses meraih gelar juara Asian Cup atau Piala AFF untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, Vietnam telah meraih gelar juara pada tahun 2008 dan 2018.